Pips, selamat datang di podcast iTalk. iJontalk, kenalin aku Firza dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada yang saat ini juga sudah bersama narasumber keren kita. Aku Farel dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Oke, halo Mas Farel, selamat datang dalam iTalk, iJontalk bersama kami semua dan juga iPips yang menonton di sana. Dan kali ini kita akan membahas berbagai macam kasus, di mana background Mas Farel dari kedokteran kita akan membahas tentang kasus kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari yang aku baca-baca nih, mungkin yang lagi up nih, mungkin tentang demam berdarah atau DBD nih. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Mas, DBD itu apa nih? Nah, oke. Jadi penyakit demam berdarah dengue atau biasa disebut sebagai demam dengue atau penyakit dengue aja, itu adalah penyakit infeksi yang dia disebabkan oleh virus dengue gitu. Jadi penyakitnya mirip kayak coronavirus, dari virus juga gitu. Tapi nggak kayak coronavirus di mana penyebarannya via droplet. Untuk dengue sendiri, persebarannya dilakukan oleh nyamuk, yaitu dua spesies nyamuk, ada yang namanya Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Biasanya di rumah-rumah kalau kelihatan ada yang warnanya belang-belang gitu. Oh, jadi emang penyakitnya disebabkan oleh virus, tapi emang digigit sama nyamuk ya, Mas? Iya. Sama dua spesies nyamuk tadi. Tapi kira-kira DBD ini bisa menular dari manusia ke manusia nggak nih? Kalau penularan dari manusia ke manusia tidak ada sih. Jadi full dari nyamuk ke manusia. Berarti dari dua spesies tadi ya? Iya. Ke manusia. Nah, kalau penyakit kayak gini nih emang terjadi di semua wilayah atau ada wilayah-wilayah tertentu nih, Mas, kalau buat DBD? Kalau secara umum sih karena ini penyakit tropis ya, jadi siapapun di Indonesia bakal ada yang kena pasti. Tapi ada daerah-daerah tertentu di mana penyakitnya itu cukup tinggi tempatnya, yang namanya daerah-daerah endemik. Nah, daerah-daerah tersebut yang pasti kasusnya lebih tinggi dan juga kadang-kadang bisa lebih parah gejalanya. Oh, berarti emang ada yang mendominasi di satu daerah ya. Tapi kalau dari Indonesia sendiri gimana, Mas? Itu kan termasuk daerah tropis nih di dunia. Kalau di Indonesia sendiri sih kasusnya yang pasti cukup banyak ya. Dan mengingat sekarang musim pancaroba, habis itu juga perubahan iklim yang terjadi sekarang, pola dari perkembangbiakan nyamuk itu semakin tidak terprediksi dan jumlah populasinya juga semakin banyak. Nah, yang terjadi akhirnya kasusnya juga meningkat. Menurut data dari tahun lalu, ada tambahan 3.000 kasus dengue dan diprediksikan setiap tahun akan terus meningkat. Ah, berarti emang kalau begini berarti perlu perhatian yang lebih nggak nih, Mas, dari semua kalangan masyarakat? Betul banget, perlu perhatian yang lebih. Berarti emang kasusnya udah makin naik walaupun dari gigitan nyamuk aja. Bahkan mungkin kalau resiko terparahnya bisa sampai apa nih, Mas? Nah, kalau gejala dengue sendiri itu macam-macam ya. Bisa mungkin orang yang imunnya udah kuat atau sudah dapat vaksin sebelumnya, dia bisa tidak ada gejala sama sekali atau biasanya kita sebut sebagai asimptomatik. Tapi bisa aja orang ada gejala demam, nah yang kita sebut sebagai demam dengue. Gejalanya kurang lebih hanya demam saja dan tidak ada gejalanya. Tapi kalau misalkan semakin parah, kita bisa masuk ke yang namanya demam berdarah dengue. Nah, kenapa bisa disebut demam berdarah? Karena di orang yang kena demam berdarah dengue, si virus dengue ini dia menyerang sel-sel tertentu yang namanya keping darah. Yang keping darah ini dia fungsinya untuk pembekuan darah gitu. Jadi kalau misalkan orang keping darah berkurang atau yang kita sebut sebagai trombositopenia, nanti dia jadi nggak bisa membekukan darahnya. Yang terjadi adalah biasanya kalau di anak-anak bakal ada bentol-bentol gitu, atau bisa juga perdarahan gusi yang nggak terkontrol, atau bisa juga BAB-nya ada darahnya. Nah ini kalau sudah sampai stadium yang ini kita sebut sebagai demam berdarah dengue gitu, atau DBD disingkatnya. Berarti ada dua demam ya, ada demam dengue sama demam berdarah dengue. Iya. Oke, tapi kalau misalkan dari jangka waktunya itu kira-kira reaksinya berapa lama nih, Mas? Atau mungkin setelah kita digigit nih, reaksinya berapa lama? Nah, kalau penyakit dengue sendiri biasanya perlu waktu sekitar 1-4 hari dari digigit nyamuk hingga muncul gejala pertama gitu. Nah, setelah muncul gejalanya sendiri, sebenarnya demam dengue dia penyakit yang sifatnya self-limiting gitu, atau bisa selesai dengan sendirinya. Jadi seandainya pasiennya dipantau terus-menerus dan kondisinya diperbaiki, istirahat yang cukup dan lain-lain, penyakit dengue sendiri ini bisa selesai dalam waktu 1-2 minggu. Tapi di kasus-kasus tertentu, gejala tertinggi yaitu bisa sangat-sangat parah. Bisa tadi yang demam berdarah dengue tadi, bisa kehilangan cairan cukup besar sampai bisa shock dan akhirnya mengancam nyawa. Oh, berarti bisa menyebabkan kematian juga ya, Mas. Berarti resikonya emang lumayan tinggi ya, walaupun cuma awalnya digigit nyamuk. Nah, tapi kalau misalkan dari kayak gitu tuh, berarti emang semua usia bisa terjangkit atau ada kriteria usia tertentu nih, Mas, buat terkena penyakit DBD ini?
Nah, kalau penyakit DBD ini dia tidak diskriminatif ya. Jadi untuk usia berapapun dari anak-anak sampai orang tua bisa kena penyakitnya gitu. Tapi bisa sesuai dengan kondisi orangnya. Misalkan mungkin karena bayi sistem imunnya belum berkembang atau karena orang tua sistem imunnya sudah lemah, itu bisa gejala jadi lebih berat dibandingkan orang pada umumnya gitu. Jadi tetap saja perlu dilindungi populasi-populasi yang misalkan dengan penyakit komorbid, misalkan dengan diabetes atau penyakit-penyakit imunitas gitu. Itu juga perlu kita lindungi gitu. Oh, berarti tidak memandang usia ya. Ingat itu tips, tidak memandang usia ya. DBD bisa terjangkit ke semua usia. Jadi jangan berlebihan juga. Nah, kalau ngomong-ngomong soal usia juga nih, kira-kira ada nggak sih Mas kayak perbedaan apa gejala yang ditimbulkan dari levelnya itu usia dari tertentu sampai tertentu itu ada nggak? Atau gimana nih? Sebenarnya relatif sama sih, tapi karena tadi mungkin kalau usia dia masih muda atau sudah sangat-sangat tua, karena sistem imunnya dia tidak terkontrol lagi, dan tubuhnya mungkin sudah tidak sekuat misalkan pada usia dewasa ya, tidak sekuat usia dewasa atau usia remaja, jadi gejala-gejala yang disebutkan oleh dengue itu bisa jadi lebih fatal. Gitu, misalkan pada anak-anak kalau suhunya sampai tinggi banget bisa kejang gitu, salah satu Oh, contohnya. berarti ada pengaruh-pengaruh eksternal juga ya Mas. Nah, kalau misalkan udah kayak gini kan emang bahaya banget ya Pips buat semua kalangan masyarakat. Kalau kayak gini pencegahan yang dapat kita lakukan nih apabila kita contohnya kita mahasiswa ya. Kayak gimana nih biar membantu mengurangi resiko peningkatan kasus demam berdarah. Nah, karena demam berdarah tinggi sendiri tadi kan hewan utamanya itu nyamuk kan ya. Jadi perlu banget kita melakukan pencegahan agar tidak terkena gigitan nyamuk. Pertama mungkin bisa dengan menghilangkan sarang-sarang nyamuk di sekitar kita. Dengan yang namanya 3M, mengubur, menguras, dan menutup. Jadi kalau misalkan ada genangan air di lingkungan kita, bisa segera dihilangkan ya guys ya. Jadi agar nyamuknya tidak berkembang biak di situ. Terus juga bisa memasang kelambu di sekitar kasur misalnya kalau banyak nyamuk agar tidak tergigit nyamuk. Bisa juga di daerah banyak nyamuk bisa pakai lotion anti nyamuk juga, jadi nggak dapat gigitan nyamuk. Karena dengan setiap gigitan nyamuk ada resiko nyamuknya membawa virus dengue dan akhirnya menyebabkan DBD. Gitu. Berarti harus sering-sering bersih-bersih nih, ya nggak Mas? Yap. Nah, berarti teman-teman nih jangan lupa juga jaga kebersihan, apalagi yang tadi disebut sama Mas Farel, ada 3M. Menguras, mengubur, sama satu lagi apa tadi? Menutup. Menutup ya. Jangan sampai ada genangan air yang menimbulkan jentik-jentik, apalagi dua nyamuk tadi ya. Nyamuk Aedes sama nyamuk Aedes aegypti sama Aedes albopictus. itu memang dua nyamuk berbahaya ya. Nah, tapi kalau misalkan nih kita udah kegigit nih Mas, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Penanganannya. Kalau misalkan kegigit nyamuk, kalau hanya gigitan saja belum tentu kena demam tinggi ya. Jadi ada beberapa kasus di mana mungkin imunitas kamu lagi bagus, jadi demam tingginya nggak jadi penyakit. Nah, tapi kalau misalkan sempat ingat digigit, habis itu beberapa hari kemudian kok kerasa demam dan demamnya demam tinggi. Nah, kalau kondisi kayak gitu, segera mungkin langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Kalau apalagi kalau ada tanda-tanda demam tinggi, misalkan muncul bentol-bentol atau misalkan jadi ada perdarahan di tempat tertentu yang biasa tidak ada perdarahan, nah itu bisa langsung dicek ke rumah sakit gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan, kondisinya bisa jadi makin parah dan bisa mengancam nyawa gitu. Terus juga bisa mempertahankan cairan tubuh, misalkan banyak minum, khususnya cairan pengganti tubuh, misalkan cairan oralit. Kalau sudah mulai kehilangan cairan via perdarahan tadi. Gitu. Oke, berarti emang ada tanda-tanda tertentu ya buat ini mau dibawa rumah sakit atau enggak ya. Terutama tadi demam tinggi ya. Iya, demam tinggi. Ya itu ya Pips buat demam berdarah. Tapi aku juga mau nanya lagi nih, kira-kira kalau buat pasien DBD ini perlu obat khusus nggak Mas? Atau mungkin perlu antibiotik atau vaksin atau apapun? Nah, kalau buat DBD sendiri, sayangnya sampai sekarang belum ada pengobatan khusus ya guys ya. Jadi nggak ada yang namanya antiviral DBD. Dan kalau untuk antibiotik sendiri tidak disarankan. Karena antibiotik kan dia buat mengobati penyakit yang dari bakteri nih. Sedangkan tadi dengue itu penyakit yang dari virus. Jadi seandainya kita kasih antibiotik, yang terjadi adalah si bakteri-bakteri yang ada di tubuh itu akan terjadi resisten. Jadi sebaiknya malah jangan menggunakan antibiotik kalau misalkan ada demam dengue. Nah, di sisi lain, beberapa dengue itu sudah ada vaksinnya. Jadi seandainya kita bisa divaksin, itu lebih baik. Karena dia bisa selain mencegah terjadi demam dengue itu sendiri, kalau misalkan dia terkena dengue, itu gejalanya akan lebih ringan dibandingkan kalau misalkan dia tidak divaksin. Kurang lebih begitu. Oke, berarti divaksin ya, bukan di antibiotik ya teman-teman. Nah mungkin itu aja nih pembahasan kita, podcast kita di
topik demam berdarah kali ini. Tadi kita udah belajar informasi yang menarik-menarik nih, mulai dari DBD itu ternyata disebabkan oleh virus dari nyamuk. Ada 2 spesies nyamuk tadi ya, Mas. Ada Aedes aegypti sama Aedes Albopictus. albopictus. Oke, dan juga tadi kita juga udah bahas terkait juga dengan virus ini tidak menjangkit dari manusia ke manusia, tapi dari nyamuk ke manusia. Dan juga tadi kita juga udah bahas juga terkait gejala dan juga cara pencegahannya. Tadi ada 3M ya terutama untuk controlling si nyamuknya biar dia itu nggak semakin berkembang biak ya Mas. Betul. Nah juga pencegahannya tadi ada berbagai macam juga. Yang salah satunya adalah dengan memasang kelambu juga ketika tidur, atau juga mungkin melakukan fogging juga bisa ya Mas Bisa kalau juga. nyamuk-nyamuk itu. Nah mungkin selain dari 3M juga tadi kita juga udah nyinggung terkait penanganan. Contohnya kita bisa jaga cairan tubuh, juga bisa ke rumah sakit aja, atau juga bisa dengan vaksin. Nah mungkin itu aja informasi seputar DBD kali ini. Terima kasih banyak buat Mas Farel atas waktu dan juga informasi menariknya. Tapi sebelum kita tutup nih Mas, kita mau jargon dulu, kita ada jargon. Boleh. Jadi nanti jargonnya itu bersama kita, denggi tiada. Oke, kita praktekin bersama-sama ya Ipips. Oke, 1, 2, 3. Bersama kita, denggi tiada. Oke, mungkin itu aja dari kami. See you di next episode. Dadah! Dadah.